Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Farida SP dari UPTD SMP Negeri 3 Trisik, Kabupaten Indramayu. Saya mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga di Universitas PGRI Semarang. Saya mengadakan PPL di SMK Negeri 1 Trisik pada fase F kelas 11 mengenai materi penyiapan media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Fadli memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa pembiasaan dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silakan berdiri. Kita mulai kita depan ke 4. 1, 2, 3, 4. Untuk hari ini anak-anak ada yang sudah hadir? Banyak ada. Ada kenapa? Sakit apa? Tidak tahu. Mudah-mudahan yang sakit tetap disembuhkan. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai penyiapan media tanam. Ada yang tahu apa media tanam itu? Media tanam itu apa? Silakan Fadli, tahu apa media tanam itu? Media yang digunakan untuk pembentukan tanaman. Ya, media untuk tempat tumbuh tanaman. Yang lain ada yang tahu lagi? Apa media tanam itu? Tempat tumbuhnya apa? Tanaman itu tempat tumbuhnya ada di media. Media yang sering kita kenal adalah tanah. Ya. Nah, anak-anak, di sini pada materi ini Ibu akan menguraikan TP-nya ya. TP pada materi ini adalah tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mampu menyiapkan media tumbuh tanaman sayuran di dalam pot atau polybag secara konvensional. Jadi pada materi ini diharapkan kalian mampu menyiapkan media tanam untuk tanaman di polybag. Nanti yang kita spesifikkan adalah tanaman sayuran untuk praktek berikutnya. Perhatikan video yang akan Ibu perlihatkan ke kalian. Ini videonya. Silakan diamati, diobservasi dari video pembelajaran ini. Nah, dari dua video pembelajaran yang tadi kalian lihat, kira-kira yang jadi masalah pada video pembelajaran ini apa? Yang kalian lihat tadi apa? Limbah. Ibu kasih sedikit
limbah tersebut dapat dijadikan apa? Silakan. Dari ketiga limbah tersebut, silakan kalian buat permasalahan apa kira-kira yang jadi bermasalah, yang jadi permasalahan. Sampah, betul. Karena di daerah kita, di sekitar kita, limbah-limbah tersebut belum dimanfaatkan. Kalau kalian pergi ke Seling, belum ada misalnya dedak dibuat apa, atau kayu putih dijadikan apa. Kalian mungkin pernah melihatnya. Atau kalau kalian pergi ke tempat yang bikin kusen atau bergajian, di situ juga limbahnya belum dimanfaatkan. Kalau begitu, coba apa yang kalian yang bisa kita ambil untuk permasalahan dari video ini? Dengan pupuk. Ya, limbah tersebut bisa dijadikan pupuk. Ada lagi selain dijadikan pupuk? Ya? Bisa dijadikan media tanam. Kalian mungkin sering melihat kalau media tanam itu hanya serbuk gergaji, ya, sekam. Nah, kalau kayu putih, apalagi untuk tanaman hias atau tanaman yang ada di polybag, kita lihat di sekitar kita jarang yang menggunakan kompos dari kayu putih. Jadi limbah yang tadi itu, silakan. Tapi di sini kebanyakan pakainya ini. Kebanyakan pakainya kompos. Untuk apa? Media tanam. Ya. Buah-buahan. Kita diskusikan dan kalian membuat kelompok, ya. Silakan dibuat kelompok dulu, berempat atau berlima, ya. Bisa digeser mejanya. Atau menghadapnya ke sana, berempat atau berlima. Make a group, silakan membuat grup. Ya. Ibu memulai, kalian memulai dari LKPD, pembagian LKPD. Kita coba relax sejenak, ya. Berkelompok dulu ibu bagikan LKPD-nya. Oke, anak-anak, ibu akan menjelaskan sedikit saja karena kalian nanti harus mengeksplorasi dari bawah kalian, ya. Ada sedikit materi yang akan ibu sampaikan. Nanti sisanya boleh. Nah, di sini. Ibu akan memberikan ice breaking, ya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Cluenya, ikuti kata-kata ibu. Ikuti kata-kata ibu, ya. Kalau ibu yang ibu bilang, kalian mengikuti berarti, ya. Jadi kata-katanya ada cluenya adalah ikuti kata-kata ibu. Merah, merah, biru. Merah, merah, biru. Biru, merah, ungu. Biru, merah, ungu. Merah, merah, putih. Merah, merah, putih. Hijau, hijau, merah. Hijau, hijau, merah. Kalau ini warna apa? Kalau ini warna apa? Hijau. Nah, berarti kalian sudah fokus karena sudah bisa. Silakan berdiskusi, ya. Kita diskusikan.
semuanya. Kalian boleh nanti pakai ya. Yang lain nanti siapkan pertanyaan atau tanggapan apa yang kalian boleh bertanya ke kelompok yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada ibu dan kawan-kawan karena telah menjelaskan. Pertanyaannya ada, apakah media tanam organik berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman? Lalu apa saja syarat dari media tanam yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman? Jawabannya adalah penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan organik. Hal ini dikarenakan bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman dan bisa dilihat juga dari media tanam, yaitu tanah. Tanah, rata-rata semua orang menggunakan tanah untuk menyiapkan tanaman. Dan syarat media tanam adalah media tanam yang baik harus mengandung berbagai unsur hara, makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, media tanam yang baik juga harus memiliki drainasi dan aerasi yang baik hingga dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman namun tidak menjadi sumber penyakit. Baiklah, di sini kita mengenali media tanam. Boleh sambil dipegang medianya ya, nanti tunjukkan. Pertama ada media tanam yang namanya sekam. Ini sekam mentah. Jadi kelebihan dari media tanam sekam mentah adalah mudah mengangkat air, tidak mudah lapuk dan tidak mudah menggumpal, dan memperbaiki struktur tanah, aerasi dan drainasi yang baik. Dan kekurangan dari sekam mentah ini adalah mudah terserang bakteri atau jamur, mudah kering hingga tidak mendukung ketersediaan unsur-unsur hara yang terlalu dalam air bagi tanaman. Kandungan unsur hara pada sekam mentah ini adalah nikro 20%, 2%, fosfor 2P2 0,5 atau 0,65, kaliumnya 2,5%, Ca-nya 4%, Mg-nya 0,%. Tanaman yang cocok dengan media tanam ini adalah tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman buah. Selanjutnya ada media tanam arang sekam. Selanjutnya ada media tanam serbuk gergaji. Ini media tanam. Ini memiliki kepadatan paus dan memiliki aerasi yang baik. Tanaman media ini mudah tumbuh kandungan unsur hara. Serbuk gergaji A sama dengan 1,33%, B 0,07%, K 0,6%, Ca 1,14%, Mg 0,2%. Iklim selulosa. Jenis tanaman yang cocok dengan
jenis tanaman yang cocok dengan media ini adalah tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman pangan. Yang lainnya perhatikan kesimpulan dari kelompok ini apa? Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah hal ini dapat dilihat dari kandungan unsur hara nitrogen pada masing-masing media. Semakin tinggi unsur nitrogen dalam tanah, maka akan semakin tinggi pertumbuhan tanaman tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bang Fadil. Apa kelebihan kepada yang kedua? Tanaman apa saja yang cocok dengan media tanam tersebut? Apakah limbah kayu putih dapat digunakan untuk kompos? Apakah dapat dijadikan media tanam? Boleh dijawab. Silakan. Maaf dengan pertanyaan. Tanaman apa yang cocok katanya untuk media tanaman kayu putih? Ya, ada ya. Dan apakah bisa dijadikan kompos kayu putih itu untuk media tanam? Tanaman apa yang cocok? Tanaman apa saja yang cocok dengan media tanam kayu putih? Jadi bisa dilihat dari sekolah kami. Sekolah kami juga memakai kompos kayu putih. Jadi di sini ada contohnya, kita bisa menanam bayam, sawi, pakcoy, kangkung, habis itu cabe, timun, melon, dan lain-lain. Dari diskusi kemudian presentasi yang kalian lakukan ya, dari permasalahan yang minggu kemarin kita identifikasi, kita ambil ada 4 limbah yang ada di daerah kita ya. Sebenarnya 3 karena ini masih satu produk juga, ini kebetulan dibakar ya. Sama dengan ini ada 3 limbah yang kita manfaatkan untuk media tanam ya. Yang pertama, dari kajian literatur dari kalian, media mana yang paling baik? Yang pertama adalah kompos kayu putih. Kenapa? Karena kandungan nitrogennya yang paling tinggi yaitu 2,8%. Ya. Ini 2,8%. Sebenarnya kompos itu tidak hanya kayu putih, kompos yang lain juga memiliki kandungan unsur hara yang paling baik, yaitu kompos dibandingkan yang lain ya. Karena N, kenapa N? Kalau N itu berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi kalau ini akan lebih cocok ditanamin apa kalau begitu? Kalau N-nya tinggi, berarti lebih cocok untuk ditanamin tanaman apa? Tanaman sayuran yang menghasilkan daun ya. Ingat ya, kalau tomat dia butuh fosfor dan kalium. Kalau N-nya tinggi, misalkan kita tidak menggunakan pupuk tambahan, berarti media yang cocok untuk kayu putih adalah tanaman sayuran yang diambil daunnya ya. Kemudian media yang kedua ya, media yang kedua yang paling tinggi unsur nitrogennya itu dari komposisi ya. Dari komposisi yang Ibu perhatikan dari tadi kalian presentasikan itu adalah sekam. Sekam mentah itu 2% tadi kandungan nitrogennya ya. Berarti dia beda sedikit dengan kompos. Berarti ini juga sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan. Sudah terisi semua? Ya. Sudah membuat kesimpulan? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan refleksi dulu ya, refleksi dulu. Apa yang kalian pelajari hari ini kira-kira? Kalian boleh menjawabnya, boleh juga
Ada Pipoye Bapak itu. Ya, masuk di daftar yang 14. Boleh. Ya. Tokennya, lihat. Kalian masuk link yang ini, HTTPS, Google lihat ya. Kalian pakai tokennya, ya, tokennya ATPH 11 digabung ya. Untuk tokennya ATPH 11, silakan masuk ke tes formulir, silakan login ya. Apa sih lebih baca dari temennya aja nggak apa-apa. Apa saja nih? Kita mesti kan Yang itu lah dia yang silakan diisi dulu. Kalau yang mau ibu, yang ibu di daftar 14. Hah? Oh iya, bisa nggak? ya, ibu coba. Ibu jadinya apa? Hah? Enggak. Langsung aja. Ini sudah semua PPD-nya ya. Ini untuk evaluasi kalian. Di sini sudah ada laporannya, laporan mini riset kalian ada semua ya. Silakan tes formatifnya, silakan kalian kerjakan. Ya, perhatikan. Untuk materi yang akan datang, kalau tadi kita hanya menguji dari beberapa media tanam itu melalui kajian literatur. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat kemudian menanam juga. Nanti betulkan kajian literatur dengan real di lapangan ya, untuk menunjukkan apakah kompos kayu putih itu benar berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi nomor satu kan ini ya, kompos kayu putih. Maka nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat medianya dan nanti sebagai kontrolnya kita menanam satu jenis tanaman sayuran. Anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan kali ini. Dan sebelum kalian pulang, silakan ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum pulang, kita berdoa mulai. Semangat! Semangat!